Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Republik Indonesia telah merilis indeks persaingan usaha di Indonesia pada tahun ini dan hasilnya indeks persaingan usaha meningkat pada tahun 2020 yang berada di posisi 4,67 menjadi 4,81 di tahun 2021 ini. Dan untuk membahas tema menarik kita pagi ini terkait dengan menjaga kinerja persaingan usaha Indonesia, kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Guntur Saputra Saragih. Beliau adalah Wakil Ketua KPPU Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Guntur. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja mereview nih. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, Pak Guntur, kondisi dari dunia ataupun persaingan usaha ini saat ini di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Pras. Sebenarnya saya klarifikasi dulu ya, yang melakukan penelitian ini adalah lembaga CEDS, Universitas Padjadjaran, Bandung. Jadi mereka yang merilis ini dan kami memang berkepentingan karena yang dinilai adalah persaingan usaha, indeks persaingan usaha. Benar tadi memang di tahun ini ada peningkatan, walaupun ini harus menjadi tantangan juga karena ini sebenarnya skala 1 sampai 7. Ada peningkatan dan ke depan memang RPJMN 2024 targetnya adalah nilainya 5 dan ini menuju on the track sana gitu ya, walaupun kondisi COVID kalau kita bandingkan 2020 dibanding 2021. Namun ada beberapa catatan memang yang ini tidak serta-merta membuat kami merasa jumawa, ada peningkatan dari penilaian dari teman-teman Unpad. Ada beberapa hal menjadi catatan juga di sini, di mana masih ada yang turun ya, terutama dalam hal variabel permintaan, perilaku dan struktur. Perilaku yang menjadi hal yang penting juga karena memang pada dasarnya bagi pelaku usaha akan menilai bagaimana perilaku persaingan di industri masing-masing. Dan perilaku memang mengalami penurunan yang cukup signifikan, minus 1,08 penurunan. Walaupun hal baiknya adalah dari sisi kelembagaan, dari sisi supply dan dari sisi regulasi dan kinerja, terutama regulasi semakin membaik. Hal ini barangkali juga memang kami dari KPPU intens untuk melakukan saran pertimbangan dengan pemerintah dan kami juga mensosialisasikan ada compensation checklist untuk diharapkan untuk sebagai pencegahan dalam hal pemerintah membuat regulasi. Dari sisi regulasi ini yang paling signifikan bertambah 1,49. Kemudian kalau kita lihat dari per sektor gitu, mungkin bagi sobat dari IDX ya, memang ada beberapa sektor yang memang yang di bawah rata-rata dan ini menjadi perhatian dalam hal pengadaan listrik, air, pertambangan dan penggalian dan konstruksi. Dan real estate sedikit menurun. Hal yang baik memang sudah di jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan itu sudah di atas rata-rata dari nilai indeks persaingan usaha yang dirilis. Kemudian juga kalau dibandingkan, ini selain dari nilai indeks, kalau kita lihat dari PCM, price cost margin, itu menjadi ukuran bagaimana efisiensi kegiatan berusaha. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan itu yang masih tergolong sangat tinggi, artinya pengambilan margin untuk di sektor ini di atas rata-rata dari berbagai sektor yang lain. Tentunya indeks persaingan, nilai persaingan ini menjadi ukuran bagi semua pihak. Kami di KPPU, kami memang ucapkan terima kasih kepada tim CIDS yang Unpad yang sudah melakukan penelitian dan kita berharap nilai ini bisa menjadi pegangan bersama bagi kita dan bagi pelaku usaha dan untuk evaluasi ke depan. Bahwasanya memang ada beberapa sektor seperti di pertambangan dan penggalian dan kehutanan dan pertanian itu memang masih tinggi skornya untuk pengambilan marginnya dan diharap di dalam sektor ini akan muncul lebih ketat lagi persaingan karena pada dasarnya investor ataupun setiap pihak juga mengharapkan industri-industri yang sangat kompetitif. Gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan peningkatan indeks persaingan usaha sebelumnya di tahun 2020 4,67, kemudian di tahun 2021 menjadi 4,81. Sebenarnya faktor-faktor yang mendorong adanya peningkatan tadi selain perilaku ini ada faktor lain tidak sih yang dilihat Pak Guntur? Ya, tadi justru perilaku mengalami penurunan, saya koreksi. Justru yang agak diregulasi. Jadi di regulasi ada peningkatan dan di sisi supply. Jadi memang di sisi supply barangkali karena sisi permintaan tertahan di kondisi COVID ya, sehingga sisi supply lebih kompetitif, lebih bersaing. Kemudian dari sisi regulasi
kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat maupun daerah itu relatif mengalami peningkatan untuk pro terhadap persaingan. Baik, angka 4,81 ini menunjukkan bahwa indeks persaingan usaha di Indonesia dalam tahapan yang mana nih Pak? Dan mungkin rentangnya dari berapa ke berapa sih sebenarnya? Ya, saya kutip dari lembaga yang meneliti ya, CDS ya. Mereka menggunakan skala 1 sampai 7. Sebenarnya kalau kuliah ini masih di B ya atau B plus ya. Jadi memang ini tidak menjadi satu peningkatannya kita syukuri, namun nilai ini tentunya masih harus lagi kita dorong ke depan gitu. Karena ini masih tadi 4,7 untuk 1 sampai 7, mungkin di 75-an ya. Masih banyak ruang perbaikan yang harus kita lakukan di masa depan. Oke, target dari RPJM sendiri kan di tahun 2024 poinnya adalah 5 ini. Bagaimana upaya untuk mengejar target tersebut ini Pak Guntur? Apa sebenarnya posisi saat ini sudah on the track? Ya, tentunya bagi kami melihat dari dimensinya ya, tentu dari sisi perilaku dan struktur ini memang menjadi PR karena ini yang paling rendah gitu ya, walaupun jadi struktur pasar, apalagi nanti dengan kondisi COVID tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang bisa jadi bergabung ya, merger atau diakuisisi. Tentunya saja kita akan mendorong, walaupun memang yang terbaik kita masih menunggu amandemen kita undang-undang, karena untuk merger dan akuisisi rejim yang berlaku di kita itu push, jadi itu menjadi tantangan juga. Siogianya memang di berbagai negara dan rejim persaingan itu pre, jadi fungsi pencegahannya lebih kuat di sana. Dan kami berharap DPR RI dan pemerintah bisa dalam waktu dekat ini untuk mengamandemen Undang-Undang 5 1999 yang sudah berusia 20 tahun lebih. Kemudian dari sisi perilaku tentunya ke depan memang ini menjadi tantangan bagi KPPU, karena dari sisi perilaku justru penurunannya paling tinggi ya. Artinya proses penegakan hukum di kami harus lebih ditingkatkan lagi di tengah berbagai keterbatasan. Jadi, dan tentunya saja dari sisi penegakan hukum kita harus lihat penegakan hukum yang memang memiliki dampak dan atau memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding yang lain. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Guntur Syahputra Saraghe, Wakil Ketua KPPU Republik Indonesia. Baik Pak Guntur, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai payung hukum, kemudian tadi dari indeksnya sendiri ada sisi penurunannya dari perilaku persaingan usaha. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini bagaimana sih, apa yang dimaksud dengan penurunan dari sisi perilaku persaingan usaha di Indonesia, dan batasan-batasannya seperti apa saja begitu? Ya, mungkin saya satu persatu ya. Dari sisi payung hukum, memang undang-undang kita tentunya sudah banyak beberapa hal yang tidak sesuai dengan konteks kekinian hari ini. Jadi memang undang-undang ini perlu untuk diamandemen gitu. Beberapa contoh di extraterritorial, kegiatan-kegiatan cross border sudah lebih banyak sekarang ini. Bahkan kegiatan retail B2C yang dahulu memang sedikit karena perkembangan e-commerce, itu sekarang banyak bisa cross border yang kemarin sempat menjadi permasalahan. Jadi memang bahkan di ASEAN sendiri pun undang-undang kita tergolong yang paling lambat di amandemen. Jadi ada beberapa mengatakan memang kita adalah pionir dalam hal persaingan usaha. Kita lebih dahulu dibanding negara-negara ASEAN. Undang-undang ini di tahun 99. Bahkan dulu KPPU RI itu mentornya beberapa negara ASEAN. Jadi dari Jepang dan apa itu meminta kita untuk di kawasan regional ASEAN. Jadi Malaysia, Filipina itu staf kami yang melatih pimpinan mereka dahulu. Kemudian dalam perkembangannya memang mereka melakukan perubahan dari sisi politik, undang-undangnya terjadi ya, sementara kita belum. Itu dari sisi payung hukum memang sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada KPPU untuk proses penegakan hukum. Dari sisi tadi perilaku memang itu yang mengalami penurunan yang terbesar. Tentu ini menjadi PR bagi kami, dan memang kita juga bisa memahami ada banyak keterbatasan, walaupun itu tidak mutlak harus kami jadikan excuse. Kemudian dan memang dalam kondisi kedaruratan memang ada beberapa hal yang memang ada pelonggaran persaingan. Itu memang sudah menjadi hal yang umum terjadi. Kondisi COVID kita dari tahun 2020 tentunya saja membutuhkan kinerja cepat. Beberapa kegiatan barangkali ini karena surveinya dari Unpad ini persepsi terhadap indeks persaingan begitu, sehingga beberapa kegiatan pengadaan dari COVID memang kan dilonggarkan persaingannya karena dibutuhkan kecepatan. Karena pada saat kedaruratan memang pasar tidak begitu siap gitu ya, sehingga dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan untuk pengambilan keputusan untuk pengadaan barangnya. Itu
yang apanya, tapi mudah-mudahan ke depan dengan sudah kita berharap pandemi ini berubah menjadi endemi ini, dan kami pun dulu sudah sempat juga mengeluarkan perkom relaksasi karena memang harus memahami kondisi COVID, dan tentunya kami akan evaluasi kembali relaksasi yang kami terbitkan untuk melihat kondisi COVID apakah sudah bisa dikendalikan atau sudah mereda atau belum. Itu mungkin, Mas Pras. Ya, bicara mengenai relaksasi yang diberikan oleh KPPU sendiri, ini dalam bentuk apa begitu? Apakah tetap bagaimana menerapkan kaidah-kaidah penegakan hukum persaingan usaha begitu, atau bagaimana sebenarnya? Ya, relaksasi tentunya saja dalam konteks dari pemerintah kita ada kelonggaran ya untuk melakukan pengadaan, penunjukan, kemudian juga dari proses tata cara gitu. Kita bisa pahami kemarin itu physical distancing gitu. Dalam hal tata cara kita memberikan jangka waktu yang lebih diperpanjang. Tidak seperti yang biasa gitu. Untuk merger akuisisi, pelaporan itu kita longgarkan gitu. Jadi itu memang semata-mata demi mendukung kegiatan kita menghadapi pandemi COVID. Tapi bukan karena itu kan akhirnya indeks dari sisi perilakunya akhirnya mengalami penurunan begitu, Pak Guntur. Berarti kan sebenarnya ada situasi yang tadi darurat begitu yang membuat kondisi ya ada sedikit relaksasi ataupun pelonggaran di beberapa lini misalnya. Ya, ini menjadi catatan kami nantinya. Tentunya memang sebaiknya kemarin tuh teman-teman dari peneliti ya, jadi peneliti Unpad, dan kami segera akan melakukan mempelajari ya hasil penelitian dari teman-teman Unpad ini untuk mengevaluasi apa yang terjadi dengan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena baru dipublish gitu ya, saya juga belum, tapi kami dari internal kami langsung melakukan evaluasi apa yang terjadi, kenapa perilaku ini turun signifikan, walaupun secara overall kita sudah lebih baik dibanding tahun lalu. Baik, kita akan lihat nanti seberapa pentingnya bahwa kita harus juga melakukan perubahan dari payung hukum. Sementara Anda tadi sudah menyebutkan bahwa Indonesia menjadi leading untuk kawasan ASEAN, tapi justru sekarang kondisinya yang kita harus membutuhkan beberapa penguatan dari sisi kekuatan hukumnya. Berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari daerah dengan persaingan usaha tertinggi itu di mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda lihat ada Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Lampung. Ini adalah daerah dengan persaingan usaha tertinggi. Jangan sebelum kita membahas mengenai payung hukum tadi, ini ada beberapa daerah dengan persaingan usaha tertinggi dan juga terendahnya. Bagaimana Anda menyikapi kondisi saat ini? Apakah memang tergantung dari demografinya kah, atau dari sisi kebijakan-kebijakan antar daerah yang cukup berbeda ini, Pak Guntur? Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau saya baca di teman-teman CDS Unpad ya, variabelnya kita akan kembali kepada kelembagaan, penawaran, kemudian penerimaan, regulasi, kinerja, perilaku, dan struktur. Tentunya nanti kita lihat di masing-masingnya seperti itu untuk melihat itu. Tapi memang harus diakui dari data tersebut menunjukkan disparitas yang cukup tinggi. Selisihnya lumayan antara yang terbaik dengan yang terendah. Tentunya saja kontribusi dari internal pemerintah sendiri, pemerintah daerah sendiri dari sisi kelembagaan atau regulasi itu memang bisa menjadi faktor yang memberikan kontribusi, atau memang dari struktur pasarnya dan bagaimana perilaku pelaku usahanya. Jadi yang dilihat itu, dan memang kalau dari sisi daerah-daerah tadi, kalau yang di tinggi-tinggi tadi itu daerah-daerah yang memang market di daerah tersebut besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta tadi yang memang di situ memang pusat kegiatan ekonomi. Jadi ketika kegiatan market yang besar tersebut, maka supply juga banyak dan permintaan juga besar, demand-nya juga besar, sehingga memberikan potensi ruang untuk melakukan persaingan. Ini dari sudut pandang teoritis yang biasa kita pakai ya. Kemudian daerah-daerah yang memang kegiatannya atau entry barrier masuk ke pasar, kalau di Papua kita bisa pahami kan, tidak banyak pelaku usaha yang bisa masuk karena ada banyak tantangan masuk ke pasar, dan yang di beberapa di daerah Kalimantan. Namun yang menjadi catatan memang nanti kita akan teliti lagi dari teman-teman dari CDS adalah dari aspek yang sifatnya dari kebijakan Pemdanya setempat, pemerintah daerah. Di situ kan memang yang bisa menunjukkan bagaimana yang bisa berkontribusi langsung gitu. Jadi kebijakan pemerintah dari aspek kelembagaan, regulasi itu bisa dilihat nantinya. Karena memang dari sisi secara overall regulasi semakin membaik, dan tentunya akan kita lihat di masing-masing provinsi tadi.
Oke, Gitu, tapi Mas Pras. yang paling utama tadi sepertinya yang perlu digarisbawahi mengenai payung hukum begitu, sehingga nanti ada posisi yang lebih kuat lagi begitu dalam penegakan persaingan dunia usaha di Indonesia ini, dan perlu penyesuaian seperti apa lagi yang paling tidak ini menjadi tolak ukur nanti dalam KPPU RI bergerak begitu Pak Guntur. Ya, memang dari sisi market kan memang tanda kutip tidak bisa serta-merta ya, gitu loh. Karena memang dari dahulu sejarahnya Pulau Jawa pusat kegiatan ekonomi. Ada beberapa daerah memang tidak begitu banyak. Sebenarnya yang paling bisa controllable itu dari sisi kebijakan pemerintah setempat. Itu kan sifatnya tergantung dari intensi masing-masing kepala daerah. Kami sudah melakukan rumusan dan kami berharap kami sudah punya produk kompeten checklist. Bagaimana menceklis apakah kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah itu sesuai dengan prinsip persaingan atau ada kebijakan yang memang kontra dengan persaingan. Yeah. Dalam waktu dekat kami berusaha untuk ke Kemendagri, gitu, bagaimana nanti dari Kemendagri bisa memberikan memo atau memberikan dorongan agar semua Pemda melakukan checklist. Jadi pada dasarnya ini upaya sedini mungkin, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang keluar itu memang kebijakan-kebijakan yang pro dengan persaingan. Ini memang yang bisa gitu, yang bisa kita kontrol. Karena kalau kekuatan pasar tentunya tidak bisa gitu. Ya dari dulu juga Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta menjadi pusat. Ada beberapa provinsi dan tidak serta-merta juga itu bisa berubah. Kemudian dari sisi perilaku tentunya itu memang menjadi di kami dan penegakan. Kemudian persaingan usaha sendiri sejauh ini lebih kepada bagian mananya nih bottleneck-nya sebenarnya Pak Guntur? Ya, persaingan usaha belum menjadi nilai bersama begitu. Jadi sebenarnya penegakan hukum persaingan usaha tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada KPPU. Gitu. KPPU dengan sumber daya tentunya punya banyak keterbatasan, bahkan dengan sumber daya banyak sekalipun, persaingan usaha bukanlah semata-mata menjadikan terlapor kemudian menghukum. Tapi persaingan usaha, penegakan persaingan usaha jauh lebih penting itu adalah bagaimana kondak performa dari para pelaku usaha, bagaimana stakeholder masyarakat itu. Hari ini persaingan usaha memang belum menjadi misalnya saja gini, laporan dari masyarakat. Kita memang belum begitu banyak ya dari laporan dari masyarakat untuk melaporkan tentang pelanggaran. Kemudian juga regulasi gitu. Kami Kemendagri masih kami coba, kemudian nanti di BUMN tentang kepatuhan. Di berbagai negara itu sudah program kepatuhan, jadi para pelaku usaha sudah aware dan paham dan sudah melakukan audit sendiri terhadap regulasi yang atau kebijakan dari pelaku usaha untuk memenuhi atau comply dengan aturan di persaingan usaha. Hari ini memang BUMN juga belum. Gitu. Memang kita lagi dorong supaya minimal dari perusahaan pemerintah itu sudah memiliki aturan untuk melakukan comply terhadap peraturan persaingan usaha. Di beberapa pelaku usaha juga sudah, walaupun memang yang paling banyak itu kadar kepatuhannya justru perusahaan-perusahaan multinational company. Perusahaan-perusahaan multinational company yang beroperasi di Indonesia, karena memang mereka itu sudah hal yang biasa kepatuhan di negaranya masing-masing untuk mentaati. Jadi memang ini PR bersama seluruh kita ya. Jadi kami pun dari KPPU menilai ini sebagai alat untuk cambuk ya, untuk meningkatkan lagi, dan semoga hasil ini juga bisa memberikan awareness kepada seluruh stakeholder untuk betapa pentingnya persaingan usaha. Oke, ini menarik. Presiden Jokowi juga sudah meminta KPPU untuk mendalami ada satu ekonomi baru atau ekosistem bisnis baru dalam ekonomi digital. Nah, ini seperti apa tantangannya sendiri bagi KPPU? Ya, ekonomi digital yang berkembang kan juga melibatkan perusahaan-perusahaan atau melibatkan pasar juga dari luar, cross border, yang lalu menjadi tantangan bagi kita, di mana cross border bisa punya konsekuensi terhadap transaksi neraca berjalan kita, import yang tinggi. Pelaku usahanya besar dan pelaku usaha di digital itu multi-site market. Ini yang menjadi tantangan di lembaga otoritas persaingan usaha manapun. Karena dia tidak seperti yang tradisional, seperti perusahaan transportasi, dia juga bisa menjadi perusahaan periklanan juga, dan dia juga bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang lain. Dia punya potensi untuk masuk kepada pasar-pasar yang lain. Yang kedua, di digital juga memberikan ruang beda dengan yang tradisional. Kalau di tradisional, di non-digital, kita bisa lihat berapa tahun dia untuk bisa memiliki penguasaan pasar. Di digital, dalam waktu singkat dia bisa memiliki penguasaan pasar, dan dalam penguasaan pasar tentunya saja bisa membuat posisi dominan, dan posisi dominan itu rentan untuk disalahgunakan. Kemudian juga dalam hal sistem. Jadi
ada hal-hal sistem yang memang mereka bisa melakukan posisi dominan ya untuk melakukan potensi untuk melakukan pelanggaran. Jadi digital ini menjadi isu besar bagi lembaga otoritas persaingan. Saya kalau di berbagai negara itu selalu menjadi catatan diskusi bagi kami. Bahkan di Jepang kita bahkan pernah melakukan suatu seminar sering gitu ya untuk bangun sharing bagaimana penegakan hukum di digital. Oke, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang nampaknya harus segera diselesaikan sendiri oleh KPPU begitu ya. Semoga sukses Pak. Bagaimana tantangan juga semakin menarik menyikapi dunia persaingan usaha juga yang semakin ketat di Indonesia, karena kita tahu kita masih terus struggle, masih terus recovery dalam ekonomi Indonesia. Semoga sukses juga terus untuk KPPU Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan Pak Guntur dan salam sehat Pak. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Dex Channel.